Halo anak-anak Ibu. Oke, kita kembali belajar dengan Ibu Julianti Saragi. Dan hari ini kita akan belajar IPA, khususnya materi kita mengenai kalor dan pengaruh kalor. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah memahami pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Oke, kita awali dengan memahami definisi kalor. Kalor diartikan sebagai suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu ataupun berubah wujud. Atau bisa juga kita artikan sebagai suatu kuantitas atau jumlah panas, baik yang diserap ataupun yang dilepaskan suatu benda. Dalam sistem internasional, satuan kalor adalah dalam joule atau boleh juga dalam kalori, tetapi dengan ketentuan 1 joule sama dengan 0,24 kalori dan 1 kalori adalah 4,2 joule. Beberapa besaran penting pada kalor. Yang pertama adalah kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan tiap satu satuan massa zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis dan kapasitas kalor digunakan apabila terjadi peristiwa perubahan suhu, bukan perubahan wujud. Bedanya adalah kalor jenis tergantung pada berapa besar massa benda yang mengalami perubahan suhu. Sedangkan kapasitas kalor tidak tergantung berapa besar massa benda yang mengalami perubahan suhu. Kemudian yang ketiga ada kalor laten, yaitu kalor yang dibutuhkan tiap satu satuan massa zat untuk mengubah wujud tanpa mengalami perubahan suhu. Jadi kalor laten ini berlaku untuk peristiwa perubahan wujud, bukan pada peristiwa perubahan suhu. Kita lanjut, kalor yang mengubah suhu benda. Jika suatu zat menyerap kalor, maka sudah pasti suhu dari zat tersebut akan naik. Sebaliknya, jika zat tersebut melepaskan kalor, maka suhu dari zat tersebut juga akan turun. Besarnya kalor yang kita perlukan untuk mengubah suhu adalah berbanding lurus dengan massa benda, kenaikan suhu, dan kalor jenisnya. Berarti, semakin besar massa benda tersebut, dan semakin besar suhunya, dan semakin besar kalor jenisnya, maka kita butuh energi kalor yang semakin besar untuk mengubah suhu dari zat tersebut. Kalau kita rumuskan adalah dengan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q adalah kalor dalam joule, M adalah massa benda dalam kilogram, C adalah kalor jenis dalam joule kilogram per derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Kemudian kalor mengubah wujud benda. Nah, kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud benda itu adalah sebanding atau berbanding lurus dengan massa benda dan kalor laten. Jadi, semakin besar massa benda tersebut dan semakin besar kalor latennya, maka energi yang kita butuhkan untuk mengubah wujud dari benda tersebut adalah semakin besar pula. Kalau kita rumuskan adalah Q sama dengan M dikali kalor laten, dengan ketentuan kalor laten tergantung nanti pada perubahan wujud benda tersebut. Jika nanti benda tersebut melebur, maka kita menggunakan kalor lebur. Kalau nanti bendanya menguap, berarti kita menggunakan kalor uap. Kita perhatikan skema perubahan wujud zat. Nah, zat ada 3, yaitu gas, padat, dan air. Kita pahami sama-sama ya. Kemudian untuk perubahan dari zat gas menjadi zat cair dinamakan mengembun, dan mengembun itu melepaskan kalor. Sebaliknya dari zat cair menjadi zat gas dinamakan menguap, memerlukan kalor. Lalu dari zat cair menjadi zat padat dinamakan membeku, peristiwanya melepaskan kalor. Dari zat padat menjadi zat cair dinamakan mencair, peristiwa tersebut memerlukan kalor.
Kemudian dari zat padat menjadi gas dinamakan menyublim yang memerlukan kalor, dan dari gas menjadi padat dinamakan mengkristal yang melepaskan kalor. Nah, satu hal penting lagi, apabila benda tersebut mengalami perubahan suhu, maka sudah pasti tidak ada perubahan wujud. Dan sebaliknya, jika ada perubahan wujud, sudah pasti suhunya pun tetap atau tidak berubah. Oke, sekian dulu hari ini. Ibu harap anak-anak ibu boleh mengerti, dan sampai jumpa kembali.